Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang submateri dari irisan dua lingkaran, yaitu garis singgung persekutuan. Oke, dalam pengaplikasiannya, garis singgung persekutuan memiliki banyak manfaat. Yang pertama, garis singgung persekutuan dapat kita gunakan untuk mengukur panjang tali yang digunakan untuk mengikat atau melilit benda-benda seperti paralon, ya, terus tabung minyak, dan bahkan untuk sabuk, ya, intinya buat melilit, ya, melilit benda yang berbentuk atau yang memiliki alas lingkaran. Saya juga sudah membawakan benda untuk pengaplikasiannya sebagai gambaran teman-teman atau anak-anak, ya, dalam mempermudah mempelajari garis singgung persekutuan luar. Nah, seperti ini. Nah, yang saya pegang pada jari tengah ini, nah, ini dan ini. Nah, karet yang di tengah ini merupakan garis singgung persekutuan luar, dan yang ini merupakan jari-jari dari lingkaran A atau lingkaran yang besar, dan ini jari-jari dari lingkaran yang kecil. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian garis singgung persekutuan luar, dan kita bersama-sama akan menghitung panjang garis singgung persekutuan luar ini dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita langsung masuk ke materi, ya. Garis singgung persekutuan. Garis singgung adalah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik. Titik tersebut dinamakan dengan titik singgung. Jika ada garis singgung, ada garis yang menyinggung dua lingkaran sekaligus, itu dinamakan dengan garis singgung persekutuan. Oke. Nah, sifatnya yang pertama yaitu hanya memotong atau hanya melalui satu titik pada lingkaran. Nah, yang kedua, tegak lurus terhadap jari-jari atau diameter. Oke, kita akan menjelaskan pada gambar yang pertama. Oke, gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama. Oke, seperti ini. Nah, kita hapus. Oke, ini adalah titik A dan ini titik B. Nah, ini kita kasih titik nama titik C. Dan ini adalah garis, kita kasih nama garis G. Nah, pada gambar pertama ini kalian bisa melihat langsung, ya. A merupakan lingkaran besar dan B lingkaran yang kecil atau lingkaran 1 dan lingkaran 2 yang menyinggung di dalam. Dan G itu merupakan garis singgung persekutuan luar. Oke, dan C ini merupakan titik singgungnya. Oke, bisa dipahami? Kita masuk ke gambar kedua. Ini merupakan gambar 1 tentang garis singgung yang menyinggung di dalam. Oke, garis singgung persekutuan luar, ya. Kita gambar lagi dua lingkaran, kecil dan besar tentunya, ya. Nah, ini kasih nama B dan kita kasih nama A. Nah, oke, kita taruh titik di sini. Sebenarnya kita kasih titik satu aja pada masing-masing lingkaran juga nggak apa-apa. Oke, nah kita kasih nama K dan ini kita kasih nama L, dan ini, ya, kita tarik di sini. Ini N dan ini M. Nah, kita tarik titik A ke titik L. Nah, titik B ke titik K. Titik B ke titik N dan titik M ke titik A. Tidak lupa kita sambungkan titik B ke titik A. Nah, kita sudah ketahui KL ini merupakan garis singgung persekutuan luar. Dan panjang KL itu sama dengan panjang MN. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Dan BK itu tegak lurus dengan KL dan
AL tegak lurus dengan LK. Paham ya? Paham? Oke, kita lanjut ke mencari atau menentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Oke, kita langsung masuk ke garis singgung persekutuan luar. Kita gambar di sini. Nah, lingkaran pertama. Nah, ini kita kasih nama B. Dan ini kita kasih nama A. Nah, kita hubungkan titik pusat di B dan titik pusat di A. Nah, terus kita kasih titik di sini. Nah, ini titik C dan ini titik D. Kita tarik titik C ke titik D. Nah, oke, kita hubungkan B ke C. Oke, terus A ke D. Oke, terus kita geser CD ini sedemikian hingga. Nah, ini kita kasih titik E, nama titik E. Ini tegak lurus atau siku. Paham? Ini kita kasih nama L, di mana ini merupakan garis singgung persekutuan luar. Dan ini karena CD sama dengan BE, maka ini sama dengan L. Di sini kita kasih nama L. Dan panjang jarak B ke A kita kasih nama dengan J. Nah, AD itu merupakan pengurangan, bukan AD. AE itu merupakan pengurangan dari AD dikurangi BC atau R1 dikurangi R2. Ini teman-teman atau anak-anak ya, ini. Oke. Maka AD merupakan R1 dan BC itu merupakan R2. Oke, kita sudah paham ya ini ya mengenai ini. Nah, kita mau mencari panjang dari garis singgung ini. Nah, caranya bagaimana? Kita mengaplikasikan pada lingkaran. Di sini terdapat segitiga. Segitiga yang siku. Di mana segitiga BEA itu siku. Nah, dengan siku kita ingat dengan teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras yang menjadi sisi miringnya itu BA atau C, dan untuk sisi sampingnya itu L, sisi depannya itu AE, atau kita kasih nama R1 dikurangi R2. Yuk kita cari untuk panjang J kuadrat sama dengan L kuadrat, L kuadrat ditambah dengan R1 dikurangi R2 kuadrat. Yuk, kita cari. J sama dengan akar dari L2 ditambah R1 dikurangi R2 kuadrat. Ini untuk mencari J. Ya, jarak kedua titik pusat. Untuk mencari L. Nah, L kita taruh di sini, pindah, dan J kita pindah ke sini. Maka menjadi L kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi R1 min R2 kuadrat. Nah, di mana L sama dengan akar dari J kuadrat min R1 min R2 kuadrat. Oke, paham ya? Sampai sini kita paham. Fix, kita paham. Mau mencari R, salah satu R, ya kita pindah saja, gitu loh. Paham? Oke, good. Langsung kita ke contoh. Oke, langsung kita ke contoh ya, teman-teman atau anak-anak ya, kita ke contoh. Nah, diketahui contoh. Ketahui lingkaran G itu mempunyai jari-jari
14 cm. Dan lingkaran GH mempunyai jari-jari 5 cm. Dan serta di sini serta jarak kedua titik pusat itu adalah 15 cm. Berapa panjang garis singgung persekutuan luarnya? Nah, yuk kita jawab. Nah, kita jawab. Yang kita ketahui adalah RG sama dengan RG ya. RG sama dengan 14 cm. Dan RH sama dengan 5 cm. Diikat di sini ya. Nah, terus jarak titik pusat kita sudah ketahui dan kita sudah sepakati, itu kita kasih nama J. J-nya itu sama dengan 15 cm. Ditanyakan tadi apa ya? Garis singgung persekutuan luar. Oke, itu L. Tanyakan. Jawab. Maaf di sini. Penyelesaian. Nah, jawab. Kita tinggal memasukkan rumus yang tadi. L sama dengan L kuadrat. Kita menggunakan teorema Pythagoras yang tadi. Ya, ingat. Ya, L kuadrat sama dengan J kuadrat dikurangi sisi miring dikurangi dengan sisi depan. RG dikurangi RH dikuadratkan. Maka L sama dengan akar dari J kuadrat mana? Nah, 15 pangkat 2 kurangi RG berapa? 14. Oke, 14 dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar dari 15 kali 15 sama dengan 255 dikurangi 14 kurangi 5, 9 kuadrat sama dengan 81. Nah, sama dengan akar dari berapa? 100 berapa? 144. Oke, sama dengan 12 cm. Jadi panjang. Oh iya, ada kesalahan di sini. Oh iya, di sini harusnya 222. Oh iya, ada kesalahan. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Itu hasilnya sama dengan akar dari 144 ya, atau 12 cm. Gitu contohnya. Nah, kita akan membagi kelompok ya, karena di sini 32 saya bagi menjadi masing-masing kelompok 4. Berarti 8 kelompok ya, masing-masing 4 orang. Yuk, saya akan berikan latihan yang menggunakan pengaplikasian garis singgung persekutuan luar. Yuk, latihan. Oke, latihannya itu latihan kita akan menggunakan garis singgung persekutuan luar. Oke, yaitu seorang pedagang barang antik atau sepeda antik, yang diletakkan di atas
meja. Meja. Dan memiliki jari-jari roda masing-masing itu 15 cm dan 5 cm. 15 cm dan 5 cm serta jarak kedua titik pusat kedua roda itu 26 cm. Berapa jarak kedua roda yang menyentuh meja? Oke, yuk kita jawab yuk. Ya, kita lihat pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawab. Nah, titik 2. Oke, kita menggunakan garis dulu. Kita garis dulu. Nah, ini lingkaran, ini lingkaran. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Ini kita kasih nama B saja, B. Dan ini kita kasih nama Oke, kita kasih nama dengan A. Oke, kita tarik titik B ke titik A. Oke, nah terus titik A ini memiliki jari-jari 5 cm dan titik ini titik B 5 cm. Titik A itu memiliki berapa? Memiliki berapa? 15 cm. Nah, kita taruh titik di sini. Katakan titik K dan titik L. Nah, kita hubungkan titik K dan titik L. Nah, kita sudah hubungkan. Nah, sekarang kita tarik sini. Kita geser sedemikian sehingga jadi ada titik lagi. Kita kasih nama dengan titik O. Nah, titik O. Kita mau mencari ini L ya. Kita mau mencari L. Dan ini J. J-nya berapa? 26. Nah, kita pakai pengaplikasian yang tadi. Oke, kita masuk ke L. L sama dengan akar dari J kuadrat dikurangi R1. R1-nya mana? 15. Nah, R1 dikurangi R2-nya mana? 5. R2 dikuadratkan. Kita masukkan J 26 cm. 26 pangkat 2 dikurangi R1 15 dikurangi 5 dikuadratkan sama dengan akar dari 676 dikurangi 15 kurangi 5 10 kali 10 pangkat 2 100. Nah, sama dengan ini akar dari berapa? 5 7 6 sama dengan 24 cm. Nah, gitu cara untuk pengaplikasiannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin dari penjelasan tadi kita sudah mendapat beberapa rumus ya, terutama itu rumus mengenai teorema Pitagoras dengan menggunakan segitiga siku-siku pengaplikasiannya. Nah, tinggal nanti kita variasi saja. Misalkan kita mencari J, J-nya kita taruh di sini, L-nya kita pindah ke sini. Dan ini menjadi positif, gitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk penggunaannya kita bisa tahu ya, kita bisa menggunakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, untuk pesan saya untuk anak-anak ya, untuk teman-teman, selalu semangat belajar, jangan putus asa. Masih banyak kesempatan ya. Kalau kita gagal dalam materi ini, kita coba terus
tingkatkan belajar. Nah, karena apa? Kita akan menggunakan materi-materi matematika lebih enak kalau kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tahu, oh berarti kalau kita lihat ada sepeda, nah memiliki roda, nah itu kan ada gear kecil dan gear besar. Kita mau mencari panjang dari rantai bisa menggunakan ini garis singgung persekutuan luar, gitu teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Cukup jelas ya? Nah, untuk pesan saya lagi, bisa dipelajari lagi di rumah ya. Cari soal-soal yang serupa atau soal-soal yang sekiranya masih masuk dalam garis singgung persekutuan luar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.